Hai Sobat One Pride, saya Max Metino di Fight Review One Pride. Oke, kali ini kita akan membahas pertarungan ya. Kita akan mereview pertarungan antara Aditya Ginting berhadapan dengan Charles Ebu ya. Dan kita akan membahas bareng champion kita, yaitu Suwardi. Oke, si Becak Lau. Kita langsung saja bergabung dengan Suwardi, champion si Becak Lau. Halo, selamat sore, champion. Selamat sore, Suwardi. Profesor Max Metino. Ya, gimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah baik, stamina 1000%. 1000%. Ini habis jemput anak tadi katanya nih. Iya, Ya. betul sekali ya. Luar biasa ini. Kewajiban seorang bapak harus diikutin ya. Harus terus ya, itu wajib nomor 1 ya. Wajib. Oke. Nah, kita di sini akan mereview pertandingan Aditya Ginting berhadapan dengan Charles Ebu. Kita di situ akan melihat bagaimana strateginya, kekuatan dan kelemahan dari Aditya Ginting. Ya, karena di sini champion Suwardi akan ditantang nanti 9 September oleh Aditya Ginting ya. Oke. Betul. Nah, di sini ada video ya. Video yang akan saya tayangkan, jadi kita bisa langsung mengulas bersama di sini. Apakah sudah mulai terlihat di sini? Sudah, Prof, jelas. Udah ya, udah Sudah jelas lihat, ya. Prof, Max Metino. Oke, siap. Di sini kita melihat dengan celana merah Aditya Ginting dan Charles Ebu dengan celana biru. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol juga bersama dengan Aditya Ginting membahas mengenai kekuatan dan kelemahan dari champion kita Suwardi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana titik-titik ya, strategi dan titik-titik celah yang bisa dimanfaatkan oleh Becak Lau untuk menghadapi Aditya Ginting nanti 9 September. Dalam kalau kita lihat pertamanya dulu dari footworknya, dari striking pukulannya ya. Bagaimana Cem melihat serangan stand up fighting striking dari Aditya Ginting? Stand up atau striking dari Aditya Ginting ini cukup berkembang ya gitu. Ya. Nah, ketika kita melihat dari dia perdana tanding terus makin kesini makin bagus, tapi tetap kita bisa melihat kebiasaan dia yang mundur-mundur yang terlalu jauh itu dan langkah yang terlalu lebar yang bisa saya manfaatin untuk ngejar, atau biasanya kalau standnya lebar itu kan agak lambat bergerak tuh. Betul. Jadi bisa buat kita manfaatin dengan baik. Jadi dia akan sedikit tertinggal ya langkahnya atau jaraknya, karena langkah yang lebar itu jangkauan stepnya itu akan menjadi pendek. Footworknya. Dan jadi footworknya di sini bisa dikatakan adalah menjadi kelemahan dan kekurangan sehingga akan dimanfaatkan oleh Becak Lau ya nanti ya. Oke, menarik nih kita membahas langsung dari footwork, karena footwork adalah kalau di bela diri tuh orang bilangnya kuda-kuda ya. Kuda-kuda ataupun stance-nya ini menjadi awalan mempelajari bela diri. Dari kuda-kudanya saja di sini sudah terlihat oleh Becak Lau titik lemahnya. Nah, kemudian dari tendangan-tendangannya. Bagaimana tendangan-tendangan dari Aditya Ginting kalau dilihat oleh champion kita ini? Apakah tendangannya cukup berbahaya? Tendangan Aditya Ginting itu cukup berbahaya, cukup keras dan solid. Cuman masih terbaca ya karena kebiasaan dia di sekitaran low kick, calf kick gitu aja. Jadi kurang begitu berani dia menendang atas. Dan setupnya tuh setup template Bali MMA banget gitu loh. Jadi kita tahu. Oke, jadi telegraf ya. Jadi serangannya telegraf, jadi bisa terbaca. Jadi dia hanya sekitar low kick atau leg kick atau calf kick ya. Jadi itu akan bisa dimanfaatkan. Apakah bisa dimanfaatkan untuk melakukan counter punch ataupun counter dengan takedown ya? Nantinya kita akan situasional, tapi kita sudah breakdown dengan tim Asta bagaimana mengantisipasi low kick dia, calf kick dia, dan nggak cuman serangan-serangan kaki dia yang cukup lincah dan power ya, tapi dari segala pukulan juga kan pukulannya lumayan keras tuh Kak. Jadi kita mesti udah breakdown sama teman-teman, udah masang strategi dengan baik cara ngadepinnya, dan
nggak mungkin saya jabarin di sini Oke. counter apa yang akan kita kasih nanti. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas double covernya. Double Ya, cover dari Aditya Ginting. Kita lihat di sini posisinya Ebu menghujani pukulan-pukulan dan mengenai wajah sampai dia terjatuh ya. Ini apa kekurangan dari Aditya Ginting ya sehingga dia terpukul dan terjatuh di sini? Apakah kurang disiplin ataukah seperti apa nih? Dan banyak sekali pukulan yang masuk menyebabkan dia jatuh lagi nih. Kita lihat dia sudah terjatuh, dia berusaha untuk bangun. Nah, pada saat dia berdiri nanti, nah ini dia berdiri lagi dan dia berusaha meraih upper body tapi kena pukul lagi dan terjatuh lagi. Nah, apa nih kelemahan dari terkena pukulan lagi, dia sampai akhirnya terjatuh dan di stop oleh wasit Sony. Nah, ini apa sih yang terjadi? Jadi apa kelemahan kesalahan Aditya Ginting di video ini sehingga menyebabkan dia begitu terhuyung-huyung menghadapi serangan-serangan dari Charles Ebu nih? kurang keras saja dia, Bung. Jarang kepukul, dari sekali kepukul mungkin keloyoran. Sekali kepukul goyang ya. Ah, bercanda-bercanda. Tapi itu pengaruh juga. Iya, iya. Mungkin sisi lainnya juga ketika kita menghadapi sebuah serangan ya kita mesti antisipasi double cover, parry kita, slip kita dengan baik. Jadi nggak cuman satu dibalas satu gitu ya. Kan Iya, kalau iya. kita lihat pertandingan Aditya Ginting ini kan ketika terkena pukulan dia berusaha untuk ngebales, tapi ternyata kan lebih cepat duluan si Abang Charles duluan kan. Jadi Iya. kita nggak harus kontan membalas, tapi strategi harus dijalankan juga. Di samping kita juga ngerasin badan gitu Bang. Iya, betul. Dia di sini dia membalasnya dengan menggunakan clinch ya. Dia berusaha untuk Iya, membalas dengan clinch. Nah, ada beberapa pukulan yang mau dibalas, dia berusaha untuk melakukan clinch sampai akhirnya dia KO di sini ya. Knockdown, betul. ya dia knockdown dan di stop oleh wasit Wasit. Sony. Nah, jadi defense-nya dia ini bagaimana di pertandingan ini? Defense dari Aditya gini. Kalau kesimpulan dari Cem Suwardi bagaimana defense-nya? Kedisiplinan defense Aditya Ginting saat melawan Charles Ebu cukup ceroboh, cukup Hmm, tergesa-gesa, cukup terburu-buru. Dia pengen cepet-cepet ngebales, tapi pada akhirnya malah terkena telak ya. Jadi ya. jiwa muda itu masih ada ketika kita disakiti langsung pengen nyakitin gitu loh. Terus pengen Oh, ngebales. terpancing ya. Iya, kurang sabar aja. Kurang sabar. Oke, sekarang kita bahas mengenai takedown dari Aditya Ginting. Bagaimana menurut Cem Suwardi takedown dari Aditya Ginting? Seperti yang tadi saya katakan bahwa Aditya Ginting ini sangat berkembang sekali. Dia Mm-mm. merupakan petarung cukup muda yang cukup berbakat, cukup bagus. Uh, Saat melawan Charles Ebu bukan menjadi tolak ukur ya bagaimana kekuatan dia sekarang. Terbukti kan kemarin dia naik di ya ini dan sama Charles Ebu ini kan dia mainnya di kelas 52. Ya. Kelas 52. Nah, dan dia sekarang udah pindah ke kelas 56 yang merupakan berat harian dia atau mungkin berat nyaman dia. Terbukti pada saat melawan Adi Ruminto cukup agresif, bisa takedown dengan baik, counter serangan Adi Ruminto dengan baik. Ya cukup berbahaya, tapi tetap seperti yang kemarin-kemarin sisi pertahanan dia cukup lemah, cukup Ya. tergesa-gesa dan banyak banget counter pukulan tuh masuk. Ya saat Oke. terakhir saat pertandingan lawan Santoso kemarin Mm-mm. kena pukulan yang nggak solid aja jatuh gitu. Iya, ya. Oke, artinya defense-nya menjadi titik celah ya, kekurangan Betul. terbesar dari Aditya Ginting ya. Nah, kalau takedown-nya berarti sudah berkembang gitu ya untuk Sudah takedown-nya. berkembang cukup bagus ya kita mungkin Aditya Ginting berlatih di Bali MMA yang karakternya emang banyak wrestling, banyak Ya. anak-anak grappling yang cukup bagus ya itu cukup kita waspadain juga gitu. Nah, kalau melihat gaya takedown dari Aditya Ginting ya, nah, apakah ada celah di situ yang bisa dimanfaatkan oleh Becak Lau? Ya banyak sih, banyak celahnya karena Oh, oke. cukup lumayan tergesa-gesa dia Ya, takedown-nya, setup-nya juga kebaca karena kan kalau setup. setup kebaca kita bisa manfaatin proses masuknya itu. Betul. Nah, kita counter atau kita Ya. balikin takedown balik gitu.
Jadi tergesa-gesa dan telegraf ini menjadi kata kunci untuk mengantisipasi takedown nih. Nah, mengenai teknik-teknik kuncian dan cekikan dari Aditya Ginting, apakah cukup membahayakan menurut Becak Lau yang merupakan salah satu raja kuncian di sini? Segala bentuk kuncian atau submission ketika mendapatkan posisi yang presisi itu semuanya berbahaya walaupun dilakukan para pemula ya. Ketika Ya. posisinya presisi itu cukup berbahaya. Nah, untuk Aditya Ginting uh, cukup berkembang, cukup bagus, kunciannya udah lumayan lumayan kompleks lah, bisa punya plan A, plan B, plan C. Tapi tetap kan dia masih junior, dan kita kan senior, jadi tahu lah. Oke, ya, luar biasa nih. Ini cybernya udah dimulai dari sekarang, sangat seru sekali. Dan mengenai stamina, apakah menurut Becak Lau stamina ataupun muscle endurance di sini cukup untuk Aditya Ginting menghadapi Becak Lau untuk 5 ronde? Selama ini kan kita belum pernah lihat tuh Aditya main 5 ronde, jadi ya kita Belum, saya sangat mm-mm. sangat ragu juga gitu loh kalau melihat Ragu ya? stamina dia. Sementara saya kan udah terbukti berkali-kali tuh main 5 ronde ya santai-santai aja gitu. Ya walaupun sudah Oke. kalah atau menang ya, tapi 5 ronde kita udah ngelewatin kan biasa aja gitu. Iya, iya, iya. Ini strong statement dari champion kita mengenai stamina dan menurut Suwardi nih, ini bahwa strategi yang dilakukan Aditya pada saat bertarung, apakah dia seorang fighter dengan fight IQ yang tinggi dan bisa merubah merubah strategi dengan cepat pada saat dia kesulitan dalam video ini? Dalam lawan Charles Ebu ya, lawan Iya, Charles Ebu sih iya, Charles Ebu ini mungkin di sini. karena kebanyakan pukulan jadi dia udah nggak bisa berkembang, Hmm. terus udah luka cukup banyak, biasanya kan membuat pola pikir kita gimana caranya cuma defense ya, nggak sempet untuk bicara offense lagi. Walaupun Iya, offense dia cuma ngelemparnya juga asal-asalan aja, syukur-syukur kan kena gitu kan. Nah, iya, oke. tapi kan ini bukan jadi patokan juga, Prof, karena kan Betul. di pertandingan berikut-berikutnya dia berkembang, IQ cukup bagus. Ini salah satu fighter yang cukup berbahaya di kelas ini ya, iyalah. Aditya Ginting ya, oke. Nah, saya juga udah nggak sabar nih menyaksikan pertarungan antara Cem Suwardi dengan Aditya Ginting yang akan diadakan 9 September. Nah, ada nggak hal-hal yang mau disampaikan kepada Aditya Ginting, Cywarnya ataupun ajakan persiapan dia? Silakan. Kalau untuk Cywar sih, saya kita hubungan cukup baik ya, apalagi Ya. di masa dengan Bali MMA itu kan ada histori hubungannya sangat baik. Ya paling kita Cywar lomba-lomba bagaimana kreatif, kita pakai apa ya, sosmed kita dengan Boleh, boleh. baik, gimana Boleh, cara mengundang silakan. orang. Silakan disampaikan langsung di sini. Pasti Aditya akan nonton kan? Silakan, Cem. Iya. Jadi ya kita adu kreativitas, Cywar seperti apa, yang seperti saya sudah post di sosmed saya, di Instagram saya. Oke. Walaupun Saya udah lihat ada tuh tadi, lucu lucu-lucunya. tuh. Iya. Sama Mario berduaan. Iya betul. Itu maksudnya apa itu seperti itu tuh? Maksudnya apa tuh? Ada Ya ini joget-jogetnya. Cywar, cuman Eh, eh. ngerasa apa enggak gitu aja kan. Oh iya. Oke. Jadi Jadi cybornya bisa silakan. nggak ngebales Cywarnya dengan konsep seperti kreatif, nggak harus yang sangat-sangat rendah. Oke. Bisa nggak gitu kan. Oke. Nanti mungkin cybornya akan ditampilkan di sini atau bisa dilihat di Eh, Instagramnya boleh. Becak Lau. Boleh. Oke, kalau gitu cybernya udah bisa dilihat nanti. Nah, sekarang ini dong ajakan ini kan pastinya pendukung Suwardi di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia banyak sekali. Mohon ajakannya silakan. Nah, untuk para pecinta combat sport MMA, terutama di MMA ya, jangan lupa datang dan saksikan tanggal 9 September di Mahaka Square live mulai pukul 10, tapi acaranya dari siang sih. Nah, untuk tiketnya kalian bisa dapetin di aplikasi OneBird MMA atau camp-camp yang mengirimkan fighternya biasanya. Pokoknya Wah. kita ramaikan Fight Night 72, kita bikin jebol, bikin heboh, bikin meriah, bikin selepew deh pokoknya. Oke, terima kasih. Dan buat
buat teman-teman yang berada di luar Jabodetabek atau tidak berada di Jabodetabek ya, bisa langsung disaksikan di mana, Cem? Live pukul 10 malam di Antv Keren pastinya. Wah, asik, luar biasa. Oke, kalau gitu champion Becak Lawu Suwardi, semoga sehat selalu. Saya nggak sabar menunggu pertarungan defense title fight-nya berhadapan dengan Aditya Ginting 9 September nanti di Jakarta Mahaka Square Kelapa Gading. Oke, sampai bertemu lagi, Cem. Ciao. Siap, sehat selalu. Sehat selalu. Oke, seru sekali obrolan saya dengan sang champion Becak Lawu, dan pastinya jangan sampai terlewatkan pertarungan yang sangat besar ini. Saya Max Metino, sampai bertemu di fight review berikutnya. One Pride untuk Indonesia. Dengar-dengar tanggal 9 September nanti ada yang melawan kita tuh, si Aditya Ginting tuh. Pengen juara kayak kita? Iya. Pengen kompak kayak kita? Iya. Pengen lucu-lucu kayak kita? Iya. Siapin dulu dong Strikingnya, takedownnya, toriknya.